Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik. Terdengar suara saya dengan jelas? Alhamdulillah. Dengar ya. Jelas. Kemudian tadi pagi siapa yang belum sholat subuh? Coba. Sudah, Pak. Sudah semuanya? Alhamdulillah. Tolong biasakan mungkin yang belum rutin untuk menjaga sholatnya. Baik, sambil saya ingin mengecek kehadiran kalian, kelengkapan. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya, Bu. Hadir semuanya, ya bagus. Untuk berikutnya, kita akan mempelajari materi berikutnya yang kemarin kita setelah mempelajari tentang pengertian dari ilmu kalam. Tapi sebelumnya di sini kalian tentu pernah mendengar sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang kurang lebih artinya seperti ini. Dan sungguh Bani Israel sudah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, yaitu mereka yang berada di ajaranku dan para sahabatku. Dari sini kita melihat bahwa apa yang diprediksikan oleh Rasulullah ternyata benar-benar terjadi dan tidak lama dari setelah Rasulullah wafat. Nah, di sini pentingnya kita untuk belajar dengan ulama yang benar sehingga akidah kita tidak melenceng. Baik, untuk pertemuan kita kali ini adapun kompetensi dasar yang kita akan capai setelah kalian mempelajari materi kali ini, yaitu kalian mampu memahami pengertian ruang lingkup fungsi ilmu hadis serta hubungannya dengan ilmu lainnya. Dengan indikatornya, satu, menjelaskan pengertian dan fungsi ilmu kalam yang kemarin kita sudah pelajari, menjelaskan ruang lingkup ilmu kalam kemarin sudah kita pelajari, dan yang akan kita pelajari yaitu kalian mampu menjelaskan sejarah munculnya ilmu kalam, kemudian menjelaskan hubungan ilmu kalam dengan ilmu lainnya. Nah, dari sini mungkin ada yang ingin dipertanyakan mengenai materi yang kemarin sudah kita pelajari? Tidak, Pak. Paham? Masalah? Coba kemarin apa? Itu ilmu kalam, masih salah? Putus-putus, Pak, kan suaranya. Mas Terno, terdengar? Udah lupa, Pak. Dah lupa? Coba ini baca Mas Terno. Apa itu ilmu kalam? Tulisannya kok Pak, kaling-kalingan ini, Pak. Kaling-kalingan? Aduh. Kaling-kalingan foto-foto Bapak Ibu gimana ini? Coba, sudah Digeser, jelas? Pak. Digeser, Mawar, digeser. Sudah jelas belum? Ya. Cuma separuh saja, Pak, di saya. Niku ngen Pak Darno niku digeser layar ini. Coba masih salah bacakan. Coba, apa itu ilmu kalam? Kalam secara bahasa artinya pembicaraan. Ilmu Kemudian? kalam artinya ilmu yang membicarakan berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika dan filsafat. Ya, ini ya mengenai pengertian dari ilmu kalam ya. Berarti setelah kita mempelajari mengenai pengertian dari ilmu kalam, kita akan memasuki sejarah munculnya ilmu kalam. Baik. Wah, tadi kita maaf ya lupa untuk pembukaan, kita belum membaca bismillah untuk pertemuan kali ini. Enggak apa-apa. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan baca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, Pak Guru lupa kadang kalau mengajar itu grogi. Baik, untuk sejarah lahirnya ilmu kalam itu terbagi kurang lebihnya dalam 5 fase. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah, kemudian yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga pada masa Bani Umayyah,
yang keempat masa Bani Abbasiyah, dan yang kelima yaitu masa setelah Bani Abbasiyah. Untuk yang pertama pada masa Rasulullah, pada masa ini tidak ada perpecahan di kalangan umat Islam ataupun pengakuan sebagian kelompok yang mengaku atas nama umat Islam tersendiri, sehingga pada masa Rasulullah aman-aman saja, artinya tidak terjadi perpecahan. Ketika terjadi perbedaan pendapat, maka para sahabat langsung menanyakan kepada Rasulullah. Itu. Nah, kemudian ketika terjadi sesuatu yang sangat krusial, seperti halnya ada sahabat menanyakan mengenai takdir, maka Rasulullah mencegahnya. Ya, karena masalah takdir itu akan menjadi perdebatan yang panjang. Nah, kemudian yang kedua lanjut pada masa Khulafaur Rasyidin. Ketika pada masa Khulafaur Rasyidin, kalian tahu Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada 4, Ada Pak. 4. Yang pertama siapa? Abu Bakar, Pak. Bakar. Yang kedua? Umar. Yang ketiga? Utsman. Yang keempat? Ali. Ali bin Abi Thalib. Lah, pada masa Khalifah Abu Bakar dan juga Umar, persatuan di kalangan umat Islam masih terjaga. Lah, kemudian pada masa akhir kekhalifahan dari Utsman bin Affan mulai muncul bibit-bibit perpecahan yang diawali atau ditenggarai dengan pada waktu itu Khalifah Utsman bin Affan mempercayakan urusan perekonomian kepada saudara-saudaranya dari Bani Umayyah, sehingga disinyalir Utsman bin Affan itu dituduh melakukan apa namanya? Nepotisme, sehingga terjadi pecemburuan. Nah, sehingga dari situ mulailah bibit-bibit perpecahan dan berakhirnya dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, terbunuhnya Utsman bin Affan itu dikenal dengan fitnah al-kubro. Apa artinya fitnah al-kubro? Fitnah yang besar. Betul sekali, fitnah yang besar. Ya, karena terbunuhnya Utsman bin Affan menjadi salah satu masa kelam yang terjadi dalam sejarah Islam. Kemudian setelah Utsman bin Affan, estafet kekhalifahan berlanjut kepada Ali bin Abi Thalib. Masa Ali bin Abi Thalib keadaan tidak semakin membaik, justru sebaliknya banyak sekali kelompok-kelompok yang menuntut Ali bin Abi Thalib mengusut terbunuhnya Utsman bin Affan, karena Ali bin Abi Thalib tidak mempunyai bukti dan juga tidak kunjung menyelesaikan kasus terbunuhnya Utsman bin Affan. Maka terjadi beberapa pemberontakan, diantaranya yaitu pertama perang Jamal. Kenapa dinamakan perang Jamal? Naik unta. Ya, siapa yang naik unta? Naik unta. Siti Aisyah, betul, sehingga karena Siti Aisyah naik unta ketika perang sehingga dinamakan perang Jamal. Ketika perang Jamal, Ali bin Abi Thalib mampu meredamnya. Kemudian dilanjutkan pemberontakan yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu terjadi pada perang apa? Siffin, betul lah. Ketika perang Siffin itulah berakhir dengan namanya apa? Tahkim atau arbitrase. Lah, ketika tahkim inilah dari kalangan umat Islam mulai muncul bibit-bibit perpecahan bertambah. Nah, dalam tahkim tersebut terjadi di Daumatul mana itu? Daumatul Indah. Yang dari pihak Ali dipimpin oleh siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian dari kelompok Muawiyah diwakili oleh siapa? Amr bin As. Abu Musa al-Asy'ari itu terkenal sebagai orang yang sepuh, bijaksana. Kemudian Amr bin As itu terkenal dengan ahli diplomatik. Iya, diplomatik. Lah, dalam kesepakatan dalam tahkim tersebut disepakati bahwa untuk meredakan pertikaian antara Ali dan Muawiyah,
maka Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah harus diturunkan dari jabatannya. Nah, pada waktu itu Abu Musa al-Asy'ari tidak tahu ada politik, ada strategi yang ditanamkan oleh Amr bin As. Amr bin As mengatakan, Abu Musa, Anda maju terlebih dahulu untuk menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib turun dari jabatannya. Karena jenengan sudah yang lebih sepuh. Ya gitu. Nah, karena Abu Musa merasa ada anak muda yang tawadhu, takzim kepada orang lebih tua untuk mendahulukan. Tapi ini tidak tahu Abu Musa al-Asy'ari ini merupakan strategi dari Amr bin As. Ketika Abu Musa naik ke panggung kemudian menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib turun dari jabatan Muawiyah sebagai khalifah, kemudian Amr bin As naik. Ketika Amr bin As itu naik, ternyata yang disampaikan beda dengan apa yang disepakati dalam tahkim tadi. Kemudian Amr bin As mengatakan, nah kalian sudah dengarkan bahwa Ali turun dari jabatannya. Itu. Sehingga untuk mengisi kekosongan, maka Muawiyah lah yang diangkat sebagai khalifah. Wah, pada waktu itu huru-hara ya. Banyak sekali yang pro dan kontra. Kemudian dari pihak Ali nanti terpecah menjadi dua golongan. Nah, dari peristiwa tahkim ini secara garis besar umat Islam terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu pengikut Ali. Yang pengikut Ali ini merupakan embrio dari kelompok Syiah. Ya. Kemudian yang kedua yaitu Khawarij yang tadinya merupakan kelompok Ali karena tidak terima dengan keputusan tahkim, kemudian keluar dari kelompok Ali. Dan yang ketiga adalah pendukung dari Muawiyah. Sampai sini paham? Paham ya. Kemudian karena kelompok Khawarij itu tidak sepemahaman dengan apa yang dengan keputusan tahkim, sehingga kelompok Khawarij mengutus para pembunuh untuk membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Muawiyah. Yang ketiga untuk membunuh Amr bin As. Yang pertama diutus siapa? Yaitu Ibnu Muljam atau lebih dikenal dengan Abdullah bin Muljam. Yang beliau diutus untuk membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Yang kedua siapa? Hajjaj bin Abdullah. Hajjaj bin Abdullah diutus membunuh siapa? Muawiyah. Kemudian yang ketiga yaitu Amr bin Bakar yang diutus untuk membunuh Amr bin As. Dari ketiga yang diutus untuk membunuh ini siapa yang berhasil? Ali bin Abi Thalib. Betul, Abdullah bin Muljam atau Ibnu Muljam berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Lah ini kita harus tahu bahwa Khawarij di sini merupakan bisa dikatakan aliran yang pertama muncul dalam sejarah Islam yang apa? Karena tidak puas dengan keputusan tahkim. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tahkim itu merupakan urusan politik. Bisa dikatakan munculnya aliran-aliran dalam Islam atau ilmu kalam itu berawal dari masalah politik. Gitu ya. Nah, jadi bisa kita ketahui sampai di sini mungkin ada pertanyaan yang mungkin kalian belum pahami dari apa yang saya sampaikan. Tanya Pak. Gimana Mas Islah? Kalau Abdullah ibnu Sabah itu yang mana itu? Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah itu beliau adalah salah satu pendeta Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Nah, di situ beliau menyusup kepada pendukung Ali bin Abi Thalib. Bisa dikatakan tokoh utama dari Syiah yaitu Abdullah bin Sabah. Yaitu siapa? Yaitu beliau adalah seorang pendeta Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Bisa dikatakan berarti Syiah yang mempelopori adalah seorang pendeta Yahudi. Beliau sampai betul apa yang ditanyakan oleh Mas Islah tadi, bahwa Abdullah bin Sabah itu bahkan sampai membuat hadis palsu.
Paham ya? Ini berarti nanti ada kaitannya dengan mata pelajaran lain mengenai ilmu hadis. Ya. Di sini Abdul bin Sabah itu sampai membuat hadis maudhu, hadis palsu yang digunakan untuk apa ya? Untuk mengangkat nama Ali bin Abi Thalib. Ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ingin menggarisbawahi untuk pertemuan kita kali ini. Yang pertama, bahwa lahirnya ilmu kalam itu terbagi menjadi 5 fase, yaitu pada masa Rasulullah, berarti akidah pada masa Rasulullah. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, masa Bani Umayyah. Yang keempat, masa Bani Abbasiyah. Yang kelima, masa setelah Bani Abbasiyah. Kemudian dari peristiwa kelima fase ini yang pada masa Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, muncullah tahkim. Ini kemudian ketika peristiwa tahkim inilah muncul golongan tiga golongan utama, yaitu yang disebut dengan pengikut Ali, yang kedua Khawarij keluar dari Ali, yang ketiga kelompok pendukung Muawiyah. Kemudian yang perlu kalian garis bawahi bahwa ilmu kalam itu muncul pertama kali merupakan efek dari peristiwa politik, ya, peristiwa politik yang bisa dikatakan perebutan kekuasaan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, waktu kita tinggal 5 menit. Boleh kalian buka Google Class Google Form yang saya bagikan kepada kalian. Bisa kalian klik, kerjakan, dan insya Allah minggu depan kita akan ulangan harian yang pertama. Kalian dipelajari dari bab pertama kemarin ya, mengenai ilmu kalam, kemudian mengenai sejarah ilmu kalam yang kita pelajari kali ini. Cukup sekian, ada pertanyaan? Jika tidak ada, ya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.